Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah sekalian di Majelis Taklim Baitul Jihad Kemang Pratama II, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini walaupun hujan turun ya kita masih bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang penuh rahmat, penuh berkah karena kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada orang-orang yang komitmen kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu sekalian, kita berada di satu bulan agung yaitu bulan Rajab ya, Rajab sendiri artinya adalah hal yang agung ya. Dan kita juga berada di bulan Januari di tahun 2026 ya. Di tahun yang baru ini juga mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya ya, salah satunya adalah matahari dan bulan sebagai alat ya, untuk perhitungan hari, bulan dan tahun. Nah, ini kita lihat di surat Al-An'am ayat 96. Allah berfirman, "Faliqul isbah." Ya. "Wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim." Ya, Allah lah yang membelah subuh ya, pagi, kemudian menjadikan malam itu sebagai tempat untuk beristirahat. Ya, sakanan itu artinya dari sukun ya, diam. Ya kan, kalau ibu-ibu baca Quran ada sukunnya, fathahnya atau harokatnya hilang. Harokat itu artinya bergerak, ya. Maka bibir kita bergerak. Ya. Kalau dhammah berarti bibirnya itu membulat. Fathah berarti terbuka. Ya. Kasroh itu ya artinya ke bawah ya atau pecah. Nah, sementara kalau sukun berarti dia diam, ya kan? Ya, kalau kita falikul isbah itu berhenti, sukun itu artinya. Nah, di sini kata Allah wa ja'alal laila sakana, makanya malam itu ya untuk berdiam, beristirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, Allah jadikan matahari dan bulan husbanan. Ya, ini alat untuk berhitung, menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Kenapa Allah maha perkasa? Ibu-ibu sekalian, kebayang enggak ini makhluk-makhluk Allah yang besar, kita sebut kosmos ya. Artinya alam, makrokosmos. Ada mikro yang kecil-kecil, bakteri, sel, enggak kelihatan. Ya kan Bu? Harus pakai apa? Alat pembesar. Tapi ada yang karena besar-besar harus pakai teropong ngelihatnya, ya kan? Ya, di langit ini ternyata penuh dengan bintang, penuh dengan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa besar. Ini gimana cara ngaturnya? Ya Bu, kita aja ngatur rumah tangga repot begini. Kadang barang ditanya mana, suami nanya hilang, lupa gitu kan. Ini gimana Allah ngatur makhluk-makhluk yang demikian besar? Ini, kalau bukan Allah yang maha gagah, maka Allah dzalika taqdirul azizil alim. Yang maha gagah, yang maha perkasa, menundukkan semua makhluk-makhluk besar itu. Al-alim yang maha mengetahui. Nah, ibu sekalian, jadi kita di dalam di dalam kehidupan kita ini, ya,
Kita mengenal ini, ada satu ayat lagi kita baca dulu. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Nah, ini lebih jelas lagi, ya. Huwallazi, dialah Allah, ya, ja'ala asy-syamsa, yang menjadikan matahari diya'a, ya, bersinar, wal qamara nura, dan menjadikan bulan nuron, bercahaya. Wa qaddarahu manazila, kemudian Allah menetapkannya tempat-tempat orbit, manazil, ya. Manazil ini jamak dari manzil. Manzil itu Ibu sekalian kalau di bahasa Arab sering diterjemahkan rumah, ya. Tempat tinggal, tempat turun. Tujuannya lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina wal hisab, bilangan tahun dan hitungan hisab, ya. Nah, besok atau sebentar lagi nanti Ramadan, Bu. Nah, itu para ahli hisab, bukan hisab ya, hisab ngerokok nanti. Ahli hisab itu artinya yang menghitung pergerakan matahari, bulan, ya. Nah, sehingga nanti menurut hitungan hisabnya posisi bulan berapa derajat gitu, ya. Posisi antara bulan dengan matahari bagaimana? Nah, itu ahli hisab, ilmunya namanya ilmu falak, ya, atau ilmu astronomi dalam bahasa kitanya. Kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungan, ya. Kita bisa menghitung gerhana, ya kan, menghitung waktu sholat, betul gak, Bu? Waktu sholat kan kita nggak usah keluar lagi ngelihat matahari. Hadisnya, nah, kata Rasulullah, matahari persis di atas kita, itu waktu zuhur. Waktu asar itu matahari sebanding bayangan kita dengan bentuk bendanya. Ibu-ibu praktek nggak keluar, Ustadz waktu asar udah masuk belum? Nah, lihat kita taruh misalnya benda, ya, tongkat. Ini tongkat berapa senti? 50 senti. Ukur bayangannya. Sudah pas 50 senti berarti masuk waktu asar. Gitu. Kita pernah praktek ngitung itu, Bu? Enggak. Kenapa? Sudah tinggal menikmati para ahli yang ngitung buat kita, ya kan? Waktu zuhur udah tinggal kita lihat. Itu biasanya di masjid suka ada jadwal waktu sholat, ya kan? Nah, tinggal dilihat. Waktu syuruk. Nah, waktu syuruk. Jam berapa syuruk? Kalau kita mau sholat syuruk, ibu sekalian, pernah saya terangkan belum ya? Waktu syuruk itu, waktu sholat maksud saya, itu bukan pas waktu syuruk, ya. Tetapi ditambah sekitar 18 menit minimalnya, sampai 20 menit kalau mau aman, ya. Jadi waktu sholat syuruk itu bukan ketika jam menunjukkan syuruk. Itu waktu syuruk artinya waktu terbitnya matahari. Justru waktu terbitnya matahari, waktu dilarang kita sholat, ya kan? Nah, waktu yang terlarang sholat ini ada 5, ya. Setelah subuh dan setelah asar, kemudian 3 waktu terkait matahari. Waktu apa? Matahari terbit atau syuruk, matahari persis berada di tengah, ya. Kemudian matahari terbenam. Nah, itu jadi jumlahnya semua 5 waktu. Jadi ibu sekalian, kalau ibu-ibu biasa zikir habis subuh, nunggu sampai syuruk, ya. Mau sholat syuruknya, tunggu dulu sekitar 18 menit. Ya, jadi kata para ulama hadisnya itu, ya, ketika orang mau sholat, ya, atau yang kita sering disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, itu ukurannya qadru rumhin, seukuran tombak. Ya, Rasulullah kalau sholat, mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, seukuran 1 tombak atau 2 tombak. Kalau Idul Adha 1 tombak, kalau Idul Fitri 2 tombak, lebih lama sedikit. Kenapa? Kalau Idul Adha kan kita puasa dulu ya, Bu. Begitu mau sholat kan puasa, enggak makan, nanti makannya sepulang dari sholat. Kalau Idul Fitri justru kita disunahkan makan dulu, maka dia dikasihnya lebih luas, 2 tombak ukurannya, ya. Idul Fitri itu kita sunnahnya makan dulu, kita sunnahnya bahkan kesempatan orang yang mengeluarkan zakat sampai sebelum pergi sholat. Nah, jadi kalau diburu-buru kan kasihan, mungkin ada yang masih mau mengeluarkan zakat, ya. Seukuran 1 tombak itu kata para ulama itu sekitar 4,5 derajat, gitu, Bu. 1 derajat itu ukurannya 4 menit. Berarti berapa, Bu? 4,5 derajat. 4 derajat setengah, 1 derajatnya 4 menit, berarti 4 kali 4 16, ditambah setengahnya 2, berarti 18 menit.
Jadi ukuran misalnya waktu syuruk kita jam berapa? Ya. Misalnya waktu syuruk kita itu jam 6.16 ya? Enggak, subuh sama syuruk beda. Syuruk itu sekitar 6.16 kalau di jam saya. Berarti tambah 18 menit. Gitu Bu. Nah itulah waktu kita mulai sholat syuruk. Misalnya di jam ada waktu syuruk. Oh waktu syuruk jam sekian, berarti kalau kita mau sholat ditambah sekitar 18 menit. Baru itu mulai waktu sholat syuruk. Nah begitu Ibu sekalian ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau kita mau sholat, bagus sholat syuruk. Tapi jangan sampai jatuh kepada larangan ketika waktu sholat. Gitu. Jadi syuruk itu waktu terbitnya matahari, artinya habisnya waktu subuh. Gitu. Oh, berarti bukan 6.16 tadi saya salah ya. 5 berapa? 5? Oh, 5.47. 5.47 berarti ditambah 18. 6.16 berarti waktu sholatnya gitu. Waktu sholatnya bukan waktu syuruknya. Maaf ya. Jadi waktu sholatnya itu berarti dari waktu syuruk ditambah 18 menit. Gitu Bu ya. Nah, jadi kita kalau mau ibadah betul tapi harus ada ilmunya. Gitu. Jadi ini supaya jelas ibu-ibu sekalian yang semangat mau sholat syuruk maka dimulainya 18 menit setelah waktu syuruk. Jadi syuruk itu penanda habisnya waktu subuh. Gitu. Ya. Nah setelah waktu subuh itu masuk syuruk. Nah dari syuruk itu terbitnya matahari kita tunggu dulu. Ya. Kalau mau zikir boleh. Ya. Sampai nanti sudah masuk waktu sholat, nah kemudian kita sholat. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan matahari dan bulan ini, Allah menetapkan manazil, lita'lamu adadas sinina wal hisab, ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan semua itu kecuali dengan kebenaran, dengan benar. Yufassilul ayat, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Nah, jadi ibu sekalian, berarti dari sini kita dapat melihat bahwa ya matahari dan bulan ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karenanya kita mengenal nanti dalam kehidupan ini dua sistem perhitungan kalender. Ya. Yang pertama kalender Syamsiah, yang kedua kalender Qamariyah. Kalender Syamsiah artinya kalender perhitungan berdasarkan matahari, ya. Qamariyah berdasarkan bulan. Ya. Nah Syamsiah ini sering disebut dengan kalender solar, ya, karena bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari itu lamanya 365 seperempat hari. Jadi 365 seperempat hari inilah yang dibagi jumlahnya ke dalam jumlah 12 bulan. Gitu Bu. Ya. Nah maka ngebaginya kita lihat Januari berapa hari Bu? 31, Februari 28. Nanti dijumlahkan total itu 365 hari. Itu. Nah, sementara kalender Qamariyah itu adalah perhitungan bulan ketika dia mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi itu jadi begini, dari satu titik ke titik yang lain sampai balik lagi itu 29 hari sekian jam. Itu. Maka disebut dengan kalender Qamariyah. Nah, Ibu sekalian, ya. Kedua perhitungan ini karena datangnya dari Allah, maka kita yakini itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalnya dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kisah anak-anak muda yang ditidurkan selama berapa? 300 tahun, betul. Nah, ini ayatnya. Kata Allah walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di gua itu 300 sinina, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9. Nah, jadi yang benar berapa Bu? 300 apa 309? Tambah 9. Nah, jawabannya kalau yang jawab 300 betul. Yang jawab 309 betul juga. Kok bisa Ustadz betul dua-duanya? Ini Quran yang bilang betul. Gitu. Nah jadi begini Ibu sekalian.
Ya, kenapa ini 300 sampai 309? Ya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Karena Ashabul Kahfi ini Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW kisah yang mengandung banyak keajaiban dan itu mukjizat. Salah satunya ayat ini. Kenapa? Karena ibu sekalian, Ashabul Kahfi ini kisah sebelum kelahiran Rasulullah, ya kan? Sebagian ulama menyebutkan mereka adalah kaum Nasrani pengikut Nabi Isa. Ketika dikejar-kejar penguasa yang zalim yang memaksa mereka berbuat syirik. Anak muda ini nggak mau, dengan tekad yang kuat mereka berlindung di gua, ternyata tertutup guanya gitu. Nah, ini ada banyak versi kisah, tapi intinya mereka ditidurkan berapa lama? 300 tahun menurut versi hitungan tahun Syamsiah dan 309 menurut hitungan tahun Qamariyah. Gitu. Tahun Qamariyah waktu Rasulullah hidup sudah ada belum, Bu? Perhitungannya. Kalau bulannya ada, tapi perhitungan tahunnya udah ada belum? Belum. Perhitungan tahun Hijriah itu baru dimulai pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketika Rasulullah hidup, ya, yang namanya bulan sudah ada. Bulan itu Muharram, Safar, Rabiul, itu hitungan sudah ada. Orang menghitung ini bulan apa, ini udah ada kan? Tapi dikatakan ini tahun berapa? Belum ada. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang ini tahun keberapa? Belum ada. Mulai ada perhitungan itu, umat Islam merasa membutuhkan perhitungan tahun pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ini bid'ah sebetulnya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Bid'ah ini ada yang baik, ada yang buruk. Gitu Bu ya. Jadi kalau bid'ah ini untuk kemaslahatan disebutnya bid'ah hasanah oleh para ulama. Ya, kalau yang buruk di dalam agama yang tidak bertentangan maka disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah gitu. Umar bin Khattab itu pernah membuat tarawih disatukan dalam satu imam. Beliau mengatakan ni'mal bid'ati hada, ini sebaik-baik bid'ah kata beliau, ya. Nah, penanggalan juga kalender itu di masa Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur mengirim surat kepada Umar, ya, minta supaya ditetapkan tahun. Kenapa? Ini urusan administrasi, datang surat nggak tahu ini bulan kapan, tahun kapan. Sebenarnya ini kan orang sudah banyak nih mau mengatur negara, ya. Surat datang bulannya Sya'ban, terus ada juga bulan Sya'ban juga sama. Ini yang mana duluan, mana yang lama? Kan nggak ketahuan. Maka dirasakan hajat butuh kepada penanggalan. Kaum muslimin belum punya waktu itu. Nah akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, ditetapkanlah kemudian awal penanggalan itu dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya banyak pendapat, tapi diambil ya pendapat yang dianggap lebih tepat hijrahnya Rasulullah sebagai tahun pertama. Jadi kalau sekarang 1447 Hijriah berarti 1447 dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu ya. Termasuk kenapa yang dipilih Muharram bulan pertama? Kenapa enggak Rabiul Awal? Kenapa enggak Ramadan? Gitu. Ya Bu ya. Jadi perhitungkan kita hafal bulan Hijriah insya Allah Bu ya. hafal insya Allah. Ada 12 Ustadz. Ini kenapa Ibu sekalian, ini saya pikir sebagai refleksi buat kita ya umat Islam yang kurang memberikan perhatian terhadap tahun Hijriah. Ya. Soalnya Ustadz kalau tahun Syamsiah ini urusan penggajian. Itu. Kalau bulan Qamariyah atau kalender Hijriah itu terkait dengan ibadah. Jadi Ibu sekalian, anak-anak kita harus kita dekatkan, kita ajarkan. Jadi nanti nanya bukan hanya ini tanggal berapa sekarang, bukan hanya Masehinya tapi juga Hijriahnya. Ya. Nah, tentu dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Nah, Ibu-ibu sekalian sudah pernah saya kasih tahu kan cara ngitungnya 12 bulan itu supaya gampang kan, kalau 12 kebanyakan Bu ya. Kita bikin jadi 6 berpasangan. Gitu. Muharram dengan Safar, Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani, Jumadil Ula dengan Jumadil Tsaniyah, Rajab dengan Sya'ban, Syawal dengan Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ah, pas tuh. Jadi cara ngajarinnya kalau 12, kayaknya banyak. Tapi kalau dibikin jadi 6, lebih pendek, lebih ringkas. Itu.
Cara ngapalinnya begitu, ya. Jadi bilangannya berpasangan atau bulannya berpasangan. Muharram dengan Safar, Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani, Jumadal Ula atau Jumadil Ula dengan Jumadil Tsaniyah, Rajab dengan Sya'ban pasangannya, Ramadan dengan Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Kok gampang? Begitu. Jadi kalau kita pecah-pecah ya jadi sedikit, itu jadi lebih mudah. Kan kalau dengar angka 12 banyak, lebih dari 10. Tapi kalau kita bikin jadi 6, ternyata mudah. Gitu. Nah, jadi ibu sekalian, kembali kepada masalah penanggalan kalender ini, Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa ada sistem penanggalan yang memang, kenapa disebutkan 300 tahun menurut kalender Syamsiyah atau Masehi? Karena ini anak-anak muda yang tertidur itu juga ada di dalam tradisi atau kisahnya orang-orang Nasrani, dan itu diyakini ada. Jadi artinya mereka sendiri meyakini ini kisah bukan fiktif, tapi kisah yang diyakini dalam tradisi orang-orang Nasrani, gitu. Bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa, berarti mereka Muslim, ya kan? Kenapa? Menurut keyakinan kita, ya, bahwa mereka adalah Muslim karena beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, artinya ya sekalian, menurut perhitungan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah, setiap 100 tahun Masehi itu ditambah 3 tahun. Gitu Bu ya. Jadi kalau 300 tahun berarti tambahannya berapa? 3 kali 3, 9. Pas di sini. Wazdadu tis'a. Jadi ini hitungannya 300 tahun menurut kalender Syamsiyah atau kalender Masehi, dan 309 tahun menurut kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Gitu Bu. Nah, ini supaya kita menyadari pentingnya ya perhitungan kalender. Nah, ibu sekalian, ya, karena itu kita meyakini bahwa sesungguhnya kedua perhitungan kalender ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing memiliki fungsinya, gitu Bu. Ya, jadi boleh nggak kita pakai kalender Masehi nggak pakai Hijriah? Boleh, karena itu untuk kemaslahatan. Kalau berbicara kalender Hijriah itu kebutuhannya untuk ibadah, gitu ya. Gitu Bu, ini supaya jangan, ini Ustadz ini kalender Islam, ini kalender non-Muslim. Enggak begitu cara berpikirnya. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri menyebutkan kedua penanggalan ini, sistem penanggalan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau memang itu enggak boleh, enggak usah disebutin dong harusnya. Itu Bu ya. Jadi ini berbicara kemaslahatan, ya. Maka kita melihat misalnya, ya, untuk kepentingan, ya, kehidupan manusia, ya. Kan kalender Masehi ini atau yang disebut dengan kalender Syamsiyah, ya, itu berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, ya Bu ya. Jadi ada masa bumi itu jauh dari matahari, ada masa bumi dekat kepada matahari, betul nggak Bu? Ya kan? Jadi garis orbitnya itu seperti itu, ya. Ada ini sebetulnya ada ya? Ada. Nah, jadi begini ibu sekalian, ya, ini kalau misalnya kita gambarkan, ya, ini matahari lah misalnya, ini garis orbitnya kata para ulama itu dia berbentuk elips, ya, bentuknya seperti telur. Jadi misalnya ketika di sini buminya, ya, kan dia berputar, perputaran bumi dari titik, katakanlah ini titik 0, ya, terus putar sampai balik lagi ke sini itu 1 tahun, hitungannya 365/4 hari. Jadi nanti ada masa bumi dekat dengan matahari itu lagi musim panas. Begitu dia jauh, lebih jauh di sini misalnya posisinya, berarti di situlah musim dingin. Ya. Nah, karena kita kalau Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, maka tidak terlalu berpengaruh karena dia posisinya. Bayangkan yang buminya itu berbeda dengan yang lain. Begitu sekalian ya. Nah, maka di sini kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi disebutkan Allah menjadikan bumi dan matahari ini sebagai alat untuk menghitung perhitungan, ya. Kalender tadi itu lahir dari perputaran matahari dan bumi, ya kan? Nah, jadi 365/4 hari. Kemudian disitulah kita mengenal nanti ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ya, ada musim dingin atau musim salju, ya kan, ada 4 musim di dunia ini. Nah,
pergerakan matahari ini yang menyebabkan kemudian terjadi perpindahan musim. Ya. Lebih jelas lagi ibu sekalian, ini bisa kita lihat di surat Yasin. Ya, kalau ibu-ibu hafal surat Yasin, itu ada ayatnya jelasnya begini, kata Allah, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda kekuasaan, ya kan? Itu adalah malam dengan siang. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, malam dengan siang itu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Ya. Fa idzahum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya. Wasyamsu tajri limustaqarrin. Ya. Begini. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Allah menyebut dengan mustaqar, ya, ayatnya. Sementara bulan itu wal qamaru qaddarnahu manazila. Ini kita lihat perbedaannya. Mustaqar dengan manazil. Kenapa bulan menggunakan kata manzil kalau matahari dengan kata mustaqar? Mustaqar itu dari kata istaqara, tetap. Sudah jadi bahasa kita qoror. Qoror itu artinya apa? Ketetapan, ya kan? Ini qoror, ketetapan fatwa dari pengadilan. Ya. Qoror itu artinya ketetapan, sesuatu yang tetap. Maka ibu sekalian, kita dapat melihat bahwa matahari itu dia relatif tetap. Ya, berbeda dengan bulan. Bulan itu disebutnya manazil. Maka, ya, kita melihat di sini, ya, pergerakan matahari itu, ya, dia dianggap sesuatu yang tetap. Makanya ibu sekalian, kalau kita mengacu waktu sholat dalam 1 tahun itu tetap nggak berubah. Misalnya sekarang kita waktu subuhnya jam berapa, Bu? Subuh itu jam misalnya berapa? 4:24. Tahun depan tanggal segini sama subuhnya segitu juga, nggak bakal berubah. Jadi dalam 1 tahun itu waktu sholat kita misalnya zuhurnya nanti 12:02, maka tahun depan begitu. Kenapa? Karena matahari itu mustaqar, ya. Nah, sehingga kenapa kemudian kalender Hijriyah dengan kalender Syamsiah ini berbeda? Kalender Syamsiah itu dia relatif tetap karena dia berdasarkan musim yang tetap, nggak berubah-berubah. Nah, sementara kalender Hijriyah yang berdasarkan bulan, ya, dia perhitungannya 29 hari, ya, berarti dalam 1 tahun, ya. Selisihnya ini kan yang matahari, ya. Itu sekitar 355 sekian jam. Bedanya sekitar 10 hari. Maka setiap tahun ibu sekalian, ya, bulan Ramadan itu geser 10 hari. Terus geser 10 hari. Diakumulasikan, maka perbedaannya setiap 100 tahun itu dapat 3 tahun. Nah, ini tadi walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi selisih 3 tahun itu dari mana? Karena memang setiap tahun ada selisih 10 hari, 10 hari, 10 hari. Gitu, Bu. Ya. Nah, sebetulnya ada orang yang menggabungkan 2 perhitungan kalender ini, ya. Satu Cina, yang kedua sebetulnya orang Jawa dulu menggabungkan 2 ini. Ya, tahun Saka itu dulunya menggabungkan perhitungan kalender Masehi dengan kalender Hijriyah. Disebutnya kan kali ini disebut kalender solar, ini lunar, ya. Bulan Februari nanti mungkin tahun baru Imlek, ya. Ya. Mereka ngitung awal tahun barunya nggak berubah setiap awal musim semi. Gitu. Awal musim semi itu tahun baru Imlek. Tapi ngitung bulannya berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan. Berarti bulan kan dia cuma 29-30. Ada selisih 10 hari, betul nggak, Bu? Maka setiap 3 tahun mereka nambah 1 bulan. Jadi ada bulan ke-13. Itu di tahun baru Cina, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang Cina pakai kalender, awal tahunnya pakai matahari, musim semi, tapi ngitung bulannya itu tetap pakai bulan yang hitungannya 29 hari.
Gitu Bu. Jadi setiap tahun ada selisih kan sekitar 10 hari. Maka setiap 3 tahun 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi kan 30 hari itu. Maka setiap tahun mereka nambah, setiap 3 tahun nambah 1 bulan. Nah dulu perhitungan Jawa, tahun Saka itu modelnya begitu. Nah di masa Sultan Agung dari Mataram, itu dirubah disamakan dengan tahun Hijriah. Ya, jadi akhirnya tahun baru Hijriah dengan tahun baru Jawa itu ya jadi sama, bahkan namanya juga mirip gitu. Begitu. Jadi Islamisasi di masa Sultan Agung itu cukup besar. Ya, jadi Sultan Agung ini satu sultan ya, Sultan Agung Mataram ya. Beliau banyak melakukan Islamisasi lewat budaya. Gitu, Bu. Ya. Ada yang dari Jawa di sini banyak. Bahasa Jawa Sultan Agung itu katanya kenapa bahasa Jawa di tengah itu lembut segala macam. Terus beliau kebanyakan huruf O. Gitu Bu. Kan kalau bahasa Jawa di pinggiran disebutnya bahasa Jawa ngapak katanya ya. Itu bahasa Jawa yang diperhalus oleh Sultan Agung itu karena beliau senang dengan bahasa Arab gitu. Sehingga banyak kalimat-kalimat itu menggunakan huruf O jadinya. Gitu Bu. Ya. Jadi misalnya Susanta ditulisnya dibacanya Susanto. Kita juga pas ngeliat ini kan Susanta tulis dibacanya Susanto Ustadz katanya, kenapa ini di Jawa gitu. Oh begitu saya bilang. Jadi tulisannya kadang-kadang pakai A tapi dibacanya O gitu. Itu seperti di dalam huruf Arab ya, banyak huruf O, so, do, to, zo, ro. Itu kan ro ditulisnya ra gitu, dibacanya ro gitu. Nah, salah satu sultan yang membuat Islamis lewat budaya itu Sultan Agung Mataram. Gitu. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi dalam penanggalan ini ya, ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu diajarkan semuanya termasuk masalah penanggalan, ya. Nah, hanya memang nanti menjadi masalah ketika penanggalan Masehi ini diklaim oleh agama Nasrani. Ya kan? Nah, itu akhirnya menjadi masalah sehingga orang akhirnya merasa ya padahal sebetulnya secara umum dia adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi masalah karena kemudian diklaim menjadi satu keyakinan tertentu. Begitu, ya. Nah, maka di sini kita mengembalikan kepada asalnya bahwa dia adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kebutuhan hidup kita, ya kan? Ya, tadi kenapa orang menggunakan kalender Masehi? Karena kalender Masehi relatif dia tidak berubah, ya. Kalender Hijriah itu untuk kepentingan ibadah, kalender Masehi ini memang sesuatu yang dibutuhkan bagi masyarakat ketika bersosialisasi ya, terutama ngitung segala macam hitung-hitungannya dagang dan sebagainya misalnya, membutuhkan kepastian gitu sehingga orang menggunakan kalender Masehi kebutuhannya pragmatis saja ya, karena berdasarkan kebutuhan dan itu berdasarkan musim yang ada. Nah, jadi kembali kita memahami bahwa ini adalah bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Kahfi ayat 25. Nah, jadi ibu sekalian, kita kembali kepada Islam ya. Di masa Rasulullah SAW bulan-bulannya sudah ada, tapi hitungan tahunnya belum ada. Baru pada masa siapa? Pada masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam Islam ini ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. Ini di Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah jumlahnya 12. Fi kitabillah, dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu, di 4 bulan tersebut. Nah, 4 bulan ini adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut berderet, 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang agung. Nah, ini Rasulullah SAW dalam khutbah wada'nya beliau mengatakan, Az-zamanu qadistadara. Ya, waktu itu, zaman itu berputar. Kahayatihi, seperti hari ini, yauma khalaqas samawati wal ard, hari Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, kata Rasulullah, 1 tahun itu 12 bulan.
Minha arba'atun hurum, ada di antaranya 4 bulan yang haram, yang mulia, yang suci. Ya. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Pertama, karena Mudhar ini satu kabilah yang sangat mengagungkan Rajab. Yang kedua, ada sebutan Rajab yang lain, yaitu Rajabnya Rabi'ah, satu kabilah Rabi'ah. Yang dimaksud Rajab Rabi'ah ini itu bulan Ramadan. Nah, kata Rasulullah, yang dimaksud Rajab di sini adalah Rajabnya Mudhar, yaitu Rajab antara bulan Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Gitu, ya. Nah, ini jelas. Jadi ibu sekalian, waktu itu Allah Subhanahu wa taala berputar dan kembali ke tempatnya semula di masa Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Haji wada ini tahun ke-10 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, beliau wafat di tahun ke-11 nanti di bulan Rabiul Awal. Di bulan ke-10 ini Rasulullah melaksanakan haji. Tahun ke-9 sebetulnya ada haji, tapi bukan Rasulullah yang mimpin Abu Bakar. Diumumkan siapa yang mau haji bersama Rasulullah tahun depan, maka bersiap-siaplah untuk berangkat haji, yaitu disebut dengan haji wada. Nah, jadi begini ibu sekalian, kenapa ada kisah hadis ini? Ya, karena ya bulan Rajab ini di masa jahiliyah juga dimuliakan. Ya, tetapi kadang-kadang ya orang-orang jahiliyah ini atau orang di kalangan orang Arab, karena ada larangan berperang di bulan mulia itu, mereka menukar-nukarnya, ditukar. Tahun ini enggak ada bulan haram, tahun depan aja kita rapel. Nah, itu ada yang model begitu. Jadi Rajab sekarang enggak ada misalnya. Kenapa? Nanggung ini kita lagi perang. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi menukar-nukar, ya, merubah-rubah bulan haram itu pekerjaannya orang Arab jahiliyah dulu. Ya. Jadi mereka tukar seenaknya tergantung kebutuhan. Enggak bisa begitu. Ya. Nah, kalau jamaah sekalian, ya, ketika bulan Rajab, ya, kita agungkan karena dia menjadi bagian dari ketakwaan. Jadi mengagungkan bulan haram bagian dari takwa. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Nah, para ulama sepakat bahwa berbuat baik di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan sebagaimana berbuat dosa di bulan Rajab dan bulan haram yang lain yang 4 tadi itu juga dosanya dilipat gandakan. Maka hati-hati kita hormati bulan ini karena menghormati Allah yang menetapkan kemuliaannya. Gitu Bu. Ya, gambarannya begini. Ibu-ibu sekalian, berbuat dosa di Kemang Pratama dengan berbuat dosa di depan Ka'bah, mana yang lebih besar dosanya? Kenapa Bu? Tidak menghormati tempat yang sudah Allah tetapkan sebagai tempat suci, tempat yang mulia. Ya, berbuat zalim itu di bulan apa saja haram hukumnya. Tapi begitu di bulan haram, ya, nah itu dilipatkan. Kenapa? Karena bulan yang sudah Allah tetapkan kita tidak menghormatinya. Gitu. Jadi kalau kita mengagungkan syiar-syiar Allah ini, fa innaha min taqwal qulub, dia adalah bagian dari ketakwaan hati. Nah, ibu sekalian, kadang-kadang ya, kalau masuk bulan Rajab mungkin di awal-awal berseliweran di sosial media kita. Ya. Hati-hati, banyak hadis palsu, hadis doib tentang bulan Rajab. Ada Bu, sempat dapat nggak? Boleh kita waspada, tapi yang dikhawatirkan ya postingan semacam ini ketika tidak balance, ketika tidak seimbang, sehingga akhirnya menyebabkan orang ya malas untuk beramal di bulan agung ini, padahal amal soleh di bulan ini sangat dianjurkan. Gitu. Misalnya apa? Seperti puasa. Betul, para ulama sepakat tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, baik sholat khusus ataupun puasa khusus. Tapi para ulama mengatakan puasa di bulan Rajab itu sunnah, sebagaimana puasa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Gitu. Betul bahwa ada banyak hadis-hadis dhaif bahkan palsu, tapi ini tidak menyebabkan kita mengurangi beribadah di bulan Rajab. Gitu Bu. Nanti bulan Ramadan ada hadis palsu nggak Bu? Ada hadis palsu tentang Ramadan. Hadis dhaif, hadis palsu bulan Ramadan ada. Tapi kan kita tetap puasa, tetap sholat taraweh
di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak hadis sahih yang berbicara tentang itu. Itu ya. Jadi bisa dipahami. Kenapa bulan Rajab ini menjadi penting? Ya. Dan kenapa dia terpisah sendiri sementara bulan haram yang lain berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya kan? Bulan Rajab sendiri, kata para ulama rahasianya wallahu a'lam bishawab, Ibu sekalian, karena bulan Rajab adalah pintu untuk menghadapi kesuksesan bulan Ramadan. Nah, ini yang paling penting, Bu. Ibu sekalian, ya. Kalau kita datang Ramadan, biasanya orang ibadah Ramadan semangatnya berapa lama, Bu? Berapa, Bu Ci? Seminggu doang. Habis seminggu ya, masjidnya maju. Ya kan? Jamaahnya maju itu. Ya, kenapa? Kata para ulama rahasianya karena orang tidak mempersiapkan diri dari mulai bulan Rajab. Kalau para sahabat Nabi itu persiapan Ramadan dari 6 bulan sebelum datang Ramadan. Nah, kalau kita minimal di bulan Rajab inilah kita mempersiapkan diri untuk Ramadan. Untuk apa? Supaya ketahanan kita itu tidak cuma seminggu, ya, staminanya, tapi sampai full 1 bulan penuh kita bersemangat. Nah, itu rahasianya. Kata para ulama, ya, karena Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Ilustrasinya begini, Ibu sekalian. Kalau seorang pemain bola atau pemain tinju atau pelari lah sudah dikasih jadwal tanding. Misalnya, kamu tanggal sekian, bulan sekian bertanding, ada perlombaan, ya, ada turnamen. Kira-kira dia persiapannya kapan, Bu? Seminggu sebelum pertandingan? 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin orang setahun 2 tahun sebelum pertandingan kejuaraan itu sudah mempersiapkan diri, ya kan? Piala Dunia tahun berapa? 2026 ya. Itu persiapannya orang 5 tahun mempersiapkan untuk Piala Dunia, ya. Dimulai dari anak-anak usia yang under 17 tahun, baru 20. Itu disiapin untuk apa? Persiapan Piala Dunia. Itu. Ya. Ibu sekalian, kalau di perusahaan itu rata-rata perusahaan memandang bulan Ramadan itu bulan peak seasonnya, ya kan? Puncak sesi penjualan. Semua perusahaan itu menghitung Ramadan itu, ya, bulan mereka panen. Betul nggak, Bu? Ramadan itu, ya, nah nantilah bulan depan itu kalau sudah mulai ada iklan sirup marjan. Nah, berarti sudah bau-bau Ramadan ini. Itu mereka mempersiapkan iklan, mempersiapkan produksi itu kira-kira berapa lama? Mungkin setahun sebelum Ramadan mereka sudah 6 bulan sebelumnya sudah persiapan untuk marketing di bulan Ramadan. Betul nggak, Bu? Ini orang urusan dunia mengambil manfaat dari Ramadan, persiapannya berbulan-bulan. Lah kita ingin meraih keberhasilan bulan Ramadan, kenapa tidak mempersiapkan diri dari sebelumnya? Ya kan? Nah, seperti tadi seorang pelari itu mereka sudah latihan. Maka kata para ulama, Rajab itu adalah bulan kita melatih otot-otot keimanan kita supaya terbiasa nanti bulan Ramadan itu beribadah. Nah, maka kata para ulama, Rajab adalah syahruz zar'i. Rajab itu bulan kita menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban itu bulan kita menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu bulan kita memanen. Gitu, Ibu sekalian, ya. Nah, ini penting buat kita. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan mengagungkan bulan ini. Nah, Imam Qatadah mengatakan Allah sesungguhnya telah memilih bagian-bagian terbaik dari ciptaannya. Dia memilih malaikat sebagai rasul, manusia sebagai rasul. Dari perkataannya dia memilih zikirnya, dari bumi dia memilih masjid, dari bulan-bulan dia memilih Ramadan dan bulan-bulan haram. Dari hari-hari dia memilih hari Jumat, dari malam-malam dia memilih Lailatul Qadar. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah, karena sesungguhnya segala hal dimuliakan sejauh mana Allah memuliakannya menurut pandangan orang-orang yang paham dan orang-orang yang berakal. Nah, Imam Qatadah dari ulama di kalangan tabi'in. Tabi'in ini murid-muridnya para sahabat. Gitu ya. Baik. Kita lebih cepat sedikit, Ibu sekalian. Nah, kemudian banyak sebetulnya peristiwa besar dalam sirah Rasulullah atau dalam sejarah Islam, ya, yang berkenaan dengan bulan Rajab. Ya, salah satunya mukjizat Isra dan Mi'raj. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perang Tabuk, ini perang terakhir Rasulullah melawan Romawi. Ya, perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. Ada lagi pembebasan Damaskus, Syam. Pembebasan Masjidil Aqsa di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini semua terjadi di bulan Rajab. Ya. Nah, tentu pembahasan satu-satu ini Ibu sekalian membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Tapi minimal kita tahu ada banyak peristiwa besar
ya. Dan kalau kita lihat ini juga rata ini, ya. Artinya punya hubungan yang spesial. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perpindahan kiblat juga dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perang Tabuk ini perang melawan Romawi, itu di perbatasan Syam. Ya. Perang Yarmuk itu pembebasan, perang melawan Romawi untuk membebaskan daerah Syam dan sekitarnya. Pembebasan Damaskus, Damaskus ini pintu masuk untuk ke Palestina, Masjidil Aqsa. Apalagi kemudian pembebasan Masjidil Aqsa di masa Saladin Al-Ayyubi dari tentara salib. Itu terjadi persis di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Gitu. Nah, jadi Ibu sekalian, ini kalau kita melihat benang merahnya. Nah, Isra Mi'raj ini Ibu sekalian, memang para ulama sepakat ya, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Rasulullah hijrah, ya, setelah peristiwa Rasulullah SAW wafatnya Abu Thalib dan ibunda Khadijah. Nah, itu yang disepakati ulama. Nah, tapi kapan persisnya memang ada khilaf di antara ulama. Tapi semua ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW Allah berikan satu mukjizat namanya Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Isra, ada Mi'raj, ya, vertikal dan horizontal. Itu bedanya, ya. Isra dan Mi'raj. Dan kesemuanya terjadi dalam kurun waktu 1 malam. Bahkan kurang dari 1 malam. Nah, Isra itu perjalanan di malam hari. Tapi ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj ini ya terjadinya sebelum hijrah. Hanya ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Nah, kapan terjadinya khilaf di antara. Hanya saja ada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, ibu-ibu yang tahu hadis Arba'in Nawawiyah, ya, yang 40 hadis pilihan, penulisnya itu Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat, ya, condong kepada 2 pendapat, bahwa Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab, ya, pada Amul Huzni atau tahun ke-10 dari kenabian, atau 27 Rabiul Awal. Jadi beliau antara 2 ini. Nah, tapi kemudian kaum muslimin banyak yang lebih condong mengambil pendapat bahwa di tanggal 27 Rajab, ya, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pendapat yang kemudian diambil oleh jumhur atau kebanyakan umat Islam di seluruh dunia. Begitu. Nah, karena itu, Ibu sekalian, nah, kalau kita melihat Isra dan Mi'raj ini sendiri, ya, mungkin kita membutuhkan 7-8 pertemuan untuk menjelaskan secara detail apa hikmah-hikmah dari Isra dan Mi'raj. Nah, tapi di kesempatan yang singkat ini, barangkali kita bisa mengambil beberapa ibrah dan pelajarannya. Nah, jadi Ibu sekalian, ya, salah satu peristiwa yang penting ketika Rasul Isra dan Mi'raj itu, beliau sempat dikejar oleh jin ifrit dalam perjalanannya. Ini hadisnya dalam kitab Muwatta Imam Malik, ya. Diceritakan bahwa, ya, saya bacakan di sini, annahu qala usriya bi Rasulillah. Rasulullah SAW diisrakan, fara'a ifritan minal jin. Beliau melihat jin ifrit, ya. Yatlubuhu bi syu'latin, yang mengejar Rasulullah dengan membawa api min narin. Kullama iltafata Rasulullah, setiap Rasulullah SAW menoleh, ro'ahu, dia melihatnya. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, afala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan kalimat, taquluhunna, kalau engkau ucapkan kalimat ini, ya, idza qultuhunna tafiqat syu'latuhu, padamlah apinya, wa kharra li fihi, dan ifrit ini tersungkur jontor bibirnya, gitulah kira-kira, ya, jatuh. Kharra li fihi itu artinya mulut. Jadi jatuh, mulutnya luka lah, kira-kira begitu. Mau nggak diajarin? Nah, Ibu sekalian, ini doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan oleh Rasul diajarkan kepada kita. Ya, minimal ini kita baca sekali seumur hidup lah. Kalau bisa kita rutinkan baca lebih bagus. Nah, bunyi doanya begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, ya. Jibril mengatakan, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tamati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar
wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ustaz, panjang ini doa. Biar nggak panjang, ibu-ibu caranya kayak tadi. Kita ngapalin bulan, 12 bulan itu banyak kalau lihat 12-nya. Tapi kalau kita potong-potong, ya kan? Ini sistem kredit, biasanya ibu-ibu paling senang sama kredit. Dicicil gitu, Bu, ya. Kalau kita potong sedikit-sedikit itu jadi pendek. Nah, ini kalau kita bedah doa ini jadi pendek, Bu. Doa ini pertama berlindung kepada Allah. Kalimatnya a'udzu, aku berlindung biwajhillahil karim, dengan keagungan wajah Allah yang mulia. Jadi berlindung dengan zat Allah yang mulia. Wa bi kalimatillahi tamat, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamat yang sangat sempurna. Kalimat Allah yang maha sempurna. Nah, jadi kita berlindung dengan zat Allah yang agung, kemudian berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Udah mulai dipahami, Bu, ya. Jadi berlindungnya dengan zat Allah dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna. Kalimat ini allati, yang kalimat la yujawizhunna, tidak akan bisa ditembus barrun wala fajir, baik oleh orang baik ataupun orang buruk. Maksudnya gimana, Bu? Orang baik yang tidak bisa melampaui kalimat-kalimat ini gitu, ataupun orang buruk yang mau menembus kalimat ini nggak bakal tembus gitu. Jadi ini benteng penjagaan kita dari yang buruk. Artinya kalau yang baik tidak sanggup mengungkapkan pujian kepada kalimat Allahnya, begitu, Bu. Kalimat Allah ini agung, banyak, saking banyaknya kita tidak sanggup untuk mengungkapkan ungkapan, maksudnya begitu. Itu kalau orang baik. Ya, kalau orang yang buruk nggak bisa tembus mereka keburukannya dengan benteng kalimat baik. Gitu, Bu, ya, bisa dipahami. Jadi kalimatnya kata Allah, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Sampai di sini perlindungannya kita kepada Allah. Lalu minta perlindungannya dari 6 hal. 6 ini sebetulnya berpasangan kayak tadi 3-3. Jadi 1, 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Nah, kan jadi lebih pendek lagi, Bu. Ini ada terjemahannya sebetulnya. Nah, ini. Aku berlindung dengan keagungan wajah Allah yang mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna, yang tidak mampu dilampaui oleh golongan kebajikan dan golongan yang buruk. Tadi tafsirannya. Nah, dari apa? Min syarri ma yanzilu minas sama. Dari keburukan apa yang turun dari, yanzilu itu artinya turun. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke langit, keburukan yang naik. Jadi turun sama naik. Terus wa min syarri ma dzara'a fil ardi, keburukan apa-apa yang tumbuh di bumi dan keburukan yang keluar dari bumi. Jadi 1, 2, 3, 4. Wa min fitanil laili wan nahar, dari fitnah malam dan siang. Wa min tawariqil laili wan nahar, pengetuk pintu malam ataupun siang. Illa tariqan, kecuali pengetuk pintu yang datang bi khairin, dengan kebaikan, ya Rahman, duhai Allah yang maha Rahman. Nah, itu. Jadi ini kalau kita potong-potong singkat sebetulnya. Ibu-ibu nanti boleh doanya dihafalkan, minimal nanti kita baca sekali. Terakhir, Ibu sekalian, ini karena sudah mau 11.30. Ibu sekalian, sebetulnya banyak nanti peristiwa yang ditemui Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ini saya sebutkan saja. Ini singkat, ada 11 golongan yang disaksikan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pertama, orang-orang yang gemar bersedekah fisabilillah, digambarkan dengan orang yang panen tanpa henti. Jadi Rasulullah menyaksikan ada orang panen, begitu metik langsung tumbuh lagi. Begitu metik langsung, untuk kata Rasulullah, ini siapa? Kata Jibril, inilah orang-orang yang bersedekah fisabilillah. Ya. Jadi dia panennya tidak berhenti. Di Quran kan disebutkan bandingannya 700 kali lipat, ya kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpegang teguh, salah satunya Ibunda Masyitah yang dimasak hidup-hidup, itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ini pemalas, orang yang malas sholat, itu dilihat kepalanya dipecahkan, tumbuh lagi, terus dipecahin lagi. Orang-orang yang enggan bersedekah, itu digambarkan seperti orang yang makan pohon dori, kering berduri, pohon zakum, na'udzubillah. Kemudian orang yang ini wanita atau laki-laki yang lebih memilih
orang yang bukan pasangannya, ya, itu diibaratkan seperti orang yang memilih daging busuk daripada daging yang baik. Kemudian para perampok, balasannya terbakar oleh kayu bakar akibat kelakuannya sendiri. Ya. Ini ada 11 golongan. Yang ketujuh, pemakan harta riba. Itu diibaratkan seperti orang yang berenang di sungai penuh darah. Ya. Ini Rasulullah saksikan ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian golongan yang ke-8, ada Rasulullah memperhatikan orang yang mikul kayu bakar terus nambah lagi. Nah, itu kata malaikat Jibril, tafsirannya ini orang yang rakus jabatan. Ya. Ini jabatan, minta lagi. Dia tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian yang ke-9, nah ini na'udzubillah, kita berlindung pada Allah, orang yang tidak mengamalkan ucapannya, ya. Mengajak kepada kebaikan tapi dirinya tidak mengerjakannya. Nah, itu digunting mulut dan lidahnya. Kemudian orang yang senang mengumpat, nah, itu digambarkan orang yang punya kuku panjang dari tembaga mencakar mukanya dengan kuku tersebut. Terus yang ke-11 ini provokator yang menimbulkan ulah besar di tengah-tengah masyarakat. Itu seperti seekor sapi yang besar keluar dari lubang kecil terus nggak bisa masuk lagi ke lubang tersebut. Nah ini jamaah sekalian, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 11 golongan. Tentu ini masing-masing kalau kita jelaskan sangat panjang, tapi minimal ini kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran bahwa bulan Rajab adalah bulan kita melatih keimanan, dan salah satunya ada peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa perpindahan kiblat, yang kesemuanya ini bagian dari kita melatih otot-otot keimanan kita, dan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita dalam sirah nabawiyah, ya, salah satunya ini peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu sekalian, ini dulu barangkali yang dapat saya bahas. Silahkan kalau ada yang ditambahkan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustaz, mohon dipersilakan. Silakan Ibu. Ya Bu, biar suaranya kedengeran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah kita tadi mendapat insight atau pengetahuan tentang pelanggaran ya dalam Islam, yang mana di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan bahwa keduanya itu adalah benar, baik menurut Syekh maupun Komariah, ya Ustaz, begitu Ustaz ya. Yeah. Namun pada fakta keseharian kita dapat adalah tanda petik perbedaan tersebut itu digunakan oleh orang-orang yang boleh dikatakan tidak senang atau kurang senang kepada Muslim, ya. Dan perbedaan tersebut dianggap satu perbedaan yang bahwa kamu benar dan kamu salah, kamu benar dan kamu salah. Kira-kira semacam demikian Ustaz yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan detik ini. Yeah. Nah, untuk menyatukan kedua, kan itu memang fakta ya Ustaz ya. Perbedaan itu memang fakta Ustaz ya. Yeah. Nah, jadi untuk menyatukan bahwa itu dua-duanya benar kok, jadi tidak usah saling bertengkar, dan jadi tidak dijadikan semacam pintu orang-orang yang tidak suka dengan Muslim menjadi pintu untuk menjadikan itu satu perselisihan Ustaz. Kira-kira yang paling ampuh untuk menyatukan bahwa jangan bertengkar, ini sama saja, itu apa Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa ini pertanyaannya. Langsung Bu, apa dikumpul langsung aja ya? Nah, jadi Ibu sekalian, ini pertanyaan menarik ya. Jadi yang saya jelaskan ini supaya kita mendudukkan permasalahan pada proporsinya. Gitu Ibu ya. Ya. Artinya bahwa realitas di tengah masyarakat kita, oh ternyata ada hal yang seperti ini. Nah, mumpung kita ada di bulan Rajab, ini adalah saat yang tepat sebetulnya. Perkataan para ulama tadi yang mengatakan Rajab itu bulan apa Bu? Bulan kita menanam. Sya'ban bulan kita menyiram.
Ramadan bulan kita memanen. Jadi kalau kita mau panen harus mau nanam. Pertanyaan ibu sekalian, kalau kita mau nanam sebagai petani, apakah kita langsung nyebar benih? Gitu. Diapain dulu? Tanahnya harus kita rapiin dulu, betul kan? Kalau ada hama, ada yang akan merusak tanaman kita, itu harus kita bersihin dulu, ya kan? Karena itu Bapak sekalian, para ulama mengatakan Rajab ini bulan kita mendekat kepada Allah, bulan kita membersihkan hati. Nah, kadang-kadang umat Islam ini, Bapak sekalian ya, ini yang perlu jadi perhatian kita ya. Inilah momentum terbaik bagi kita sebetulnya, masing-masing kita melakukan introspeksi diri dan menyadarkan bahwa ini semua kan adalah bagian dari alat tadi ya. Kalender itu alat untuk memudahkan kita, alat untuk kita beribadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ribut dengan masalah, lupa dengan tujuan yang sebenarnya. Kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan disatukan juga dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah itu, jadi ibu sekalian, nah disinilah pentingnya kemudian kita berbesar hati. Ya, ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan orang semacam itu, pertanyaannya kita langsung bertanya kepada diri kita dan kepada Allah, ya Allah, apa yang sebenarnya Engkau inginkan dari saya sebagai pribadi ketika berhadapan dengan orang seperti ini? Satu, ini ujian bagi kita dan ujian bagi dia, gitu kan? Sama seperti begini, Bu. Ketika ada orang mendapatkan nikmat, itu ujian bagi orang bersangkutan, tapi ujian juga buat kita yang melihat, ya kan? Kenapa ada orang yang bahagia, terus kita yang jadi bermasalah? Kenapa ada orang yang susah, terus kita yang jadi masalah misalnya gitu kan? Nah, itu lahir dari kebersihan hati gitu. Nah, maka bulan Rajab ini bulan kita mendekat kepada Allah, kata para ulama, ini bulannya kita istighfar, bulannya kita bertaubat kepada Allah, membersihkan. Ini jangan-jangan dalam hati kita ada ghil, ada ganjalan terhadap saudara-saudara kita gitu. Nah, karena itu memang berbicara tentang iman dan Islam ya, kalau berbicara tentang ukhuwah dan sebagainya ibu sekalian ya, itu tidak akan muncul kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang sama frekuensinya. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara, lahir dari kesamaan iman. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan al arwahu junudun mujannadah, roh-roh itu seperti tentara-tentara Allah yang berbaris. Yang kira-kira sama itu akan menyatu, yang berbeda itu akan berpisah. Gitu. Nah, kita minta roh-roh kita ini disatukan dengan kesamaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi kalau kita menemukan atau berhadapan dengan yang seperti itu, ya bisa jadi ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap. Nah, gitu. Nah, terus bolehlah kita mengajak orang dengan cara yang baik, gitu, dengan yang ma'ruf, dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi bulan Rajab ini juga merupakan momentum buat kita. Jadi kalau kata ulama tadi, bulan Rajab bulan kita menanam benih itu bukan cuma dilempar, tapi kita persiapkan. Hati ini kan ladang untuk kita menanam. Jadi bisa jadi yang lebih penting untuk kita persiapkan adalah bagaimana hati kita ya lebih siap ya menjadi ladang-ladang kebaikan, ladang-ladang keimanan kita. Nah, inilah saatnya. Jadi ketika berhadapan dengan orang, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama ada yang sampai begini, Ibu sekalian, ya. Ada salah satu ulama ya, ketika dia berhadapan dengan seseorang, ya, bahkan mungkin orang itu menyakiti dia, gitu. Ini murid-muridnya marah, tapi ulama itu mengatakan, "Enggak usah kalian marah. Justru ini saya bertanya apa yang Allah kehendaki dari saya." Gitu. Artinya ini terjadi, ya, sesuatu yang terjadi pasti terjadi, enggak mungkin ini meleset, gitu. Ya, jadi si ulama mengatakan ketika orang itu mencaci maki saya, ketika orang itu misalnya mukulin saya, bahkan misalnya itu sesuatu yang nggak mungkin bisa saya hindari, gitu. Tinggal bagaimana saya bersikap, gitu. Nah, murid-muridnya kan mau gimana? Tapi ini memang satu hal yang luar biasa, ibu sekalian. Nah, tapi pelajarannya ya bahwa hal-hal yang semacam ini adalah ujian bagi kita. Bagaimana kemudian kita mempertahankan keimanan, bagaimana kita menjadikan ini sebagai jalan untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, karena itu landasan kita adalah bagaimana ilmu dan amal ini menjadi menyatu, ya. Karena ilmu yang paling baik yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang belajar, setelah belajar dia malah membenci sesama umat Islam, dia malah mencaci maki para ulama, berarti belajarnya salah. Ini ada orang belajar, tapi setelah belajar itu ilmu yang dia dapat justru merendahkan kaum muslimin.
ya mencaci maki, oh ini kamu yang salah, ini begini-begini. Wah, ini apa namanya? Berarti ada yang salah dari ilmu tersebut, ya. Kalaupun misalnya seseorang akan menegur, seseorang akan memberikan nasihat, maka di situ juga ada ilmunya bagaimana cara menyampaikan nasihat, gitu. Sebab ilmu itu tidak melahirkan kesombongan, ya. Sombong itu ada. Jadi orang bisa sombong karena ilmu, bisa. Sebagaimana orang bisa sombong juga karena harta. Ya kan, orang sombong karena jabatan. Tapi ada juga orang yang tidak punya jabatan, tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia sombong. Ibaratnya orang yang punya harta, punya ilmu, jabatan, sombong ada sebabnya. Nah, ini ada orang yang sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, tapi sombong. Nah, ini orang lebih dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang sombong itu dibenci semuanya. Ya, orang berharta terus dia sombong, dibenci Allah. Tapi ada sebabnya, yang disombongkan sama dia ada. Gitu. Nah ini sekarang orang tidak punya apa-apa tapi kemudian berlaku sombong, itu lebih dibenci lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ibu sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semua. Tapi ada lagi? Silakan. Satu lagi boleh, Ibu? Ibu ada yang ingin bertanya pada Ustaz? Ustaz, saya menanya begini Ustaz. Ustaz, sekarang kita udah masuk 2026 Ustaz. Iya. Kita lihat dunia kita semakin tidak pasti Ustaz. Sampai 2030 nanti saja. Nah, kita hidup ke zaman yang penuh ketidakpastian. Nah, kadang-kadang itu agak-agak buat kita sedikit gemetar juga Ustaz ya. Nah, saya mau nanya, ini pendidikan iman apa yang bisa kita ambil dari zaman seperti ini? Gitu. Ya. Jadi ibu sekalian, memang ini pertanyaan menarik ini. Kalau misalnya kita memperhatikan, banyak ya orang yang memberikan prediksi begini dan sebagainya, ya kan? Hal itu bolehlah buat kita menjadi satu wawasan, tapi tidak boleh menjadikan kita berkecil hati, karena kita punya keyakinan besar bahwa semua hal ini sudah Allah yang ngatur, gitu. Jadi keimanan kita teguhkan lagi, kita pastikan lagi bahwa ini adalah urusan yang Allah akan mengaturnya, dan pasti Allah memberikan bimbingan kepada kita, gitu kan. Kita kan dulu waktu lahir nggak pernah mikir ini lahir nanti gedenya kita mau jadi apa. Ya, kadang-kadang kan misalnya waktu dulu kita kecil, ini pengalaman saya aja. Waktu SD kayaknya ngelihat SMP, seneng ya jadi SMP gitu. Pengen gitu kan. Tapi begitu kita di sekolah menengah, pengennya wah yang SMA kayaknya hebat. Terus mahasiswa kuliah kayaknya hebat ya. Begitu kuliah kayaknya melihat orang berkeluarga kayaknya hebat. Kan seperti itu terus gitu kan. Karena memang masing-masing punya waktunya, punya posisinya ya. Nah, karena itu ya disinilah ya kita kembalikan hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun yang terjadi ya itu betul ya sebagai sebuah wawasan buat kita ya. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha agung. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Allah yang mengatur segala-galanya ya. Maka ini kembali lagi Ibu sekalian, ini pelajaran dari Isra dan Mi'raj Ibu sekalian. Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW habis diusir loh. Diusir dari Taif. Beliau kan dakwah ke Taif. Dua orang yang sangat membantu Rasul atau melindungi Rasulullah, yaitu Abu Talib dan istrinya. Rasulullah SAW kenapa dakwah ke Taif? Karena orang-orang Mekah sudah tidak lagi bisa menerima beliau. Akhirnya nyari tempat ke Taif. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ya ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Allah perlihatkan. Nah ibu sekalian, ini perlu saya tambahkan bahwa Isra Mi'raj ini peristiwanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Peristiwa Isra itu ada di surat Al-Isra, peristiwa Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Ya. Makanya tadi saya bilang ini kalau kita bahas panjang, tapi ada dua benang merahnya. Ketika Allah menyebutkan ya, dalam Al-Quran peristiwa Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan ayat-ayat tanda kebesaran kami. Di surat An-Najm Allah juga sama menyebutkan ketika peristiwa ini, Allah menyebutkan apa? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah perlihatkan kepadanya ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang maha besar. Ya.
Jadi begitu naik ke langit, ini semuanya jadi kecil. Ya kan? Maka Rasulullah SAW sebetulnya diberikan hiburan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun itu disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni. Ya, Allah perhatikan ini semuanya nggak ada apa-apanya. Ya, dunia ini begitu kecil. Ya kan? Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala ngatur alam semesta, kosmos yang demikian luas. Ya kan? Ibu-ibu kalau pernah ngelihat ada video ya tentang alam raya ini, itu kan ada perbandingan. Bumi kita dibanding matahari segede gini. Matahari dibandingkan dengan kosmos yang lain, ada galaksi namanya Bima Sakti yang kita ada di sini kan. Galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan yang lain itu lebih kecil lagi. Lalu kalau kita bertanya di mana Allah Subhanahu atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini ngatur semuanya gitu. Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Bahkan Rasulullah SAW itu kan naik sampai ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya ibu, apa yang dimaksud Sidratul Muntaha? Ada banyak pendapat, sekitar 9 pendapat tentang Sidratul Muntaha, tapi kita ambil saja yang paling mudah kita pahami. Imam An-Nawawi mengatakan Sidratul Muntaha itu adalah, sidroh itu artinya pohon sidr ya. Tapi sidrohnya ini pohon sidr yang ajaib yang adanya di sana ya, di puncak setelah langit ketujuh, itu Sidratul Muntaha. Muntaha artinya akhir. Jadi maksud Sidratul Muntaha itu kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, Sidratul Muntaha adalah satu tempat posisi di mana seluruh makhluk ilmunya posisinya mentok sampai di situ. Sehingga ketika Rasulullah akan naik bertemu dengan Allah, Jibril nggak bisa naik. Kata Rasulullah, ayo naik, kan dari mulai lewat langit 1, langit kedua, sampai langit ke-7. Itu Jibril masih ikut. Begitu ke Sidratul Muntaha naik bertemu Allah, kata Jibril, nggak bisa, tempat saya cukup di sini. Gitu. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah posisi paling akhir ilmu makhluk semuanya itu selesai di situ, di Sidratul Muntaha. Berarti ilmu Allah yang demikian luas dan sebagainya Allah panggil melalui peristiwa Isra Mi'raj, dan Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Nah, jadi dari peristiwa Isra Mi'raj kita dapat mengambil ibrah pelajaran bahwa hal yang besar-besar ini kan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mungkin kalau kita lihat orang memprediksi perang dunia dan sebagainya, iya betul, itu harus jadi bagian dari kekhawatiran kita dalam artian wawasan kita. Tapi kita kembalikan, ya Allah, Engkaulah pemilik segala sesuatu, tidaklah terjadi hal di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan yang besar, daun yang jatuh dari pohon saja itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan. Jamnya, waktunya, detiknya tidak mungkin meleset. Gitu. Nah, jadi ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk menenangkan hati? Kata para ulama, mendekat kita kepada Allah itu dengan pendekatan yang semaksimal mungkin. Nah, kalau dalam bahasa kita kan sebetulnya bahasa gampangnya zikir, gitu Bu ya. Bagaimana zikir ini kita rubah posisinya, tidak hanya sekedar zikir lisan, tapi zikir yang penuh dengan pemaknaan. Gitu. Nah, kadang-kadang cara kita berzikir ini yang mungkin perlu kita perbaiki. Jadi zikir tidak hanya sekedar lisan saja, bagus gitu daripada orang nggak zikir gitu. Tapi kemudian kita tingkatkan pemaknaan dan internalisasi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita bacaan dengan penuh tafakur, bacaan dengan penuh pendalaman, yang insya Allah itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Kalau para ulama mengistilahkannya bahwa zikir itu nanti punya tingkatan. Ya. Ada orang zikir itu dari mulai masa ghaflah, terus yaqdhah, terus hudur. Ya. Jadi ini tingkatannya orang dari mulai ghaflah itu lalai. Jadi zikirnya sambil lalai-lalai begitulah. Ya. Lalai baik lisannya ataupun hatinya. Nah, yaqdhah yang kedua artinya terjaga yaqdhah itu. Jadi orang zikir tapi zikirnya terjaga, menyadari bahwa kita kadang-kadang kita habis sholat zikir Bu ya, tapi pikiran kita kemana Bu? Anak saya bentar lagi dijemput, mana hujan lagi, motor tadi kayaknya dibawa mana kita. Itu kita zikir tapi kadang pikiran kemana-mana gitu. Itu namanya zikirnya masih ghaflah disebutnya. Nggak apa-apa, itu tetap bermanfaat juga gitu. Betul, proses. Nanti namanya di dalam Islam ada disebutnya riyadhah, kata para, itu proses latihan. Itu ya harus dijalani. Nah, artinya kita memperbaiki proses itu, nanti insya Allah nyampe gitu. Jadi tadi dari mulai ghaflah naik ke yaqzah. Jadi kita tingkatkan bahwa zikir kita itu
begitu kita lalai langsung, oh ya Allah astagfirullah, ini kita lagi zikir kok ingat kemana-mana. Kalau yaqdhah itu kita pertahankan, nanti yang ketiga hudur, hadirnya hati, hadirnya kita bertemu ruh kita ini ya masuk ya ke alam yang disebut dengan alam malakut, atau alam yang memang disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan. Nanti ayat yang Allah sebutkan tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ibu sekalian, ini nanti kalau orang sudah nikmat berzikir, itu orang bisa lupa makan, bisa lupa waktu. Gitu Bu. Kalau kita menyaksikan nanti para ulama ya, sholat malam sampai misalnya ada burung di sini, ya itu karena begitu gitu. Nah, untuk sampai ke sana betul kata Ibu, latihan. Gitu. Latihan kita yang harus terus-menerus. Begitu mungkin Bu. Nah, jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, hal semacam ini membuat kita harus semakin dekat. Jadi ketika Allah ngasih informasi begini, oh ya Allah, ini mungkin cara Allah untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Wallahu a'lam bishawab.